Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun kita semua berada saat ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Kapanpun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih menyaksikan tayangan ini dan dimanapun Anda berada, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap kita. Amin. Dan saat ini juga ada hadirat Tuhan yang luar biasa yang akan mencengkeram setiap kita, yang akan memulihkan setiap kita, menguatkan setiap kita, sebab Dialah pengharapan yang pasti. Dialah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa, kami percaya kehidupan kami sungguh sangat berarti. Engkau jadikan setiap kami Tuhan. Dan apapun yang kami alami hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau dengarkan kesaksian yang luar biasa yang boleh membangkitkan iman setiap kami, bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu kesempatan yang luar biasa kalau saat ini kembali kami berbagi lagi tentang kebenaran firman Tuhan saat ini, yang terambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang
ke-15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya buat setiap kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, kitab 1 Tesalonika 5, pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang pertama, dalam ayat yang ke-15 kita harus perhatikan di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada seluruh jemaat di Tesalonika dan juga saat ini menasihatkan kepada saudara dan saya bahwa apa? Perhatikan apa yang harus kita perhatikan. Supaya jangan ada orang yang membalas apa? Yang jahat dengan yang jahat. Seringkali pada saat kita mengalami sesuatu hal yang kita anggap tidak adil, tidak pantas untuk kita alami, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, tetapi kenapa kepada orang yang kita berbuat baik, air susu dibalas dengan air comberan, Bapak Ibu ya. Seakan-akan nggak adil. Dan kita ingin membalas itu. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita bekerja keras, kita sungguh-sungguh, kita melayani Tuhan dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati. Tetapi ada saja pihak-pihak yang bertindak, bersikap tidak adil dan menganiaya kita. Tetapi itulah yang terjadi. Satu fakta dan kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Dan di sini Rasul Paulus menasihatkan pada setiap kita. Dan firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kita. Bahwa apa? Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi apa? Usahakanlah senantiasa yang baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mudah? Tidak mudah. Sangat sulit. Tetapi bukan tidak mustahil. Karena itu, ayat ini diteruskan dengan apa? Ada beberapa tips di mana kita bisa melakukan kebaikan, bahkan membalas orang-orang yang berbuat tidak adil kepada kita dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, persoalan, penganiayaan, atau apapun tindakan-tindakan orang yang sifatnya tidak adil buat setiap kita, tetap bersukacita, Bapak Ibu. Tetap bersukacita. Jangan sedikit-sedikit kita kepahitan pada saat kita berbuat baik, tetapi kepada siapa kita berbuat baik, dia membalasnya dengan kejahatan, atau bahkan dia tidak memperdulikan perbuatan baik kita. Atau seringkali bisa kita katakan, orang ini adalah orang yang kacang lupa sama kulitnya. Artinya apa? Artinya tidak mengingat apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat. Seringkali kita berkata, wah nggak tahu malu. Padahal dulu waktu susah, waktu berat, kita tolong sungguh-sungguh. Sekarang begitu dia berhasil, dia tidak ingat lagi siapa kita, siapa yang menolong ya. Lupakan itu dengan cara bersukacitalah. Karena apa? Pada saat kita berbuat baik dengan tulus, perbuatan baik kita itu akan kembali kepada kita. Amin. Oleh itu bersukacitalah. Tetapi kalau sulit untuk kita bersukacita, berikut dilanjut apa? Tetaplah berdoa. Bawa pergumulanmu, bawa masalahmu, bawa kekecewaanmu, bawa kepahitanmu kepada Tuhan. Mintalah kasih karunia-Nya untuk memurnikan hati kita, memampukan kita mengasihi, memampukan kita mengampuni. Karena saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun di dunia yang sanggup mengampuni orang lain tanpa mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Karena kecenderungan kita adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul ganti pukul. Tetapi pada saat ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah Dia lakukan, karya salibnya nyata dalam kehidupan setiap kita, ada sukacita, ada kekuatan untuk kita berdoa dan membawanya kepada Tuhan untuk meminta kasih karunia itu turun dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan yang baik sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, sekalipun kita mengalami hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan yang terakhir apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaanmu hari-hari ini, entah engkau sedang diberkati Tuhan, entah engkau sedang mengalami pergumulan, entah engkau sedang kondisi sehat, ataupun sedang bergumul dengan pandemi ini, tetap mengucap syukur. Kenapa? Dalam pengucapan syukur ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Sebab apa? Pada saat kita mengucap syukur, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan apapun kehendaknya, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan,
atau yang kita mau, tetapi itu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Di dalam kita mengucap syukur, kita sedang menyelaraskan hidup kita dengan keinginan Tuhan, hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa, di mana ada seorang anak Tuhan, satu keluarga yang sudah melakukan sesuatu tindakan yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang mereka tahu dari firman Tuhan. Tetapi apa yang mereka alami tidak seperti apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka alami jauh dari seperti apa yang mereka harapkan. Tetapi satu hal, ada pengucapan syukur sehingga ada kekuatan, ada pemulihan, ada terobosan, ada mujizat, ada damai sejahtera buat setiap kita. Haleluya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Tentu luar biasa ya. Puji Tuhan, di tengah pandemi saya diberikan kesempatan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada kami dan keluarga. Jadi kesaksian saya ini beberapa tahun yang lalu, mungkin akhir tahun 2019, kami itu merencanakan untuk liburan ke Jogja. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kebetulan waktu itu juga keponakan saya yang dari Batam datang ikut untuk liburan ke Jogja. Tentu saja sebelum liburan saya sudah berdoa, bahkan untuk terlaksana acara ini saya berdoa puasa, ambil doa puasa biar semuanya lancar, biar Tuhan kasih semuanya sehat, biar kami menikmatin liburan ini dengan sukacita, dengan sehat. Tapi ternyata apa yang saya doakan, apa yang saya puasakan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kami dalam perjalanan baru 1 jam saudara, berangkat dari rumah di tol Jori itu, kami posisi mau keluar jalan tol Cikampek. Baru beberapa meter kami jalan keluar, tiba-tiba dari arah belakang kami ditabrak tronton yang supirnya sedang ngantuk. Wow, kami kaget, kami shock. Bayangkan baru 1 jam dalam perjalanan menuju Jogja, dari rumah kami sudah mendapat kecelakaan. Dan puji Tuhannya tuh saudara, kecelakaan yang begitu parah, tronton yang begitu panjang menghantam dari sisi belakang, dan depannya kami juga otomatis menabrak mobil yang di depan karena benturannya sangat keras. Bayangkan tronton sepanjang itu dengan mengangkut semen yang begitu banyak, bebannya akan semakin besar. Tapi puji Tuhan, dari kecelakaan yang luar biasa itu Tuhan luputkan kami. Keponakan kami yang duduk paling belakang Tuhan luputkan, cuman memar di bagian punggung. Kita kasih terapi, aku pungkur sebentar, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Anak-anak juga memar di kepala, di bibir cuman sebentar. Saya juga cuman memar di tangan sebentar. Tapi luar biasanya kalau melihat kecelakaan yang separah itu Tuhan masih pelihara. Wow, itu luar biasa. Bagi kami itu sangat luar biasa. Kami kecewa. Ya mungkin agak kecewa, anak-anak agak kecewa karena rencana liburan ke Jogja otomatis batal, nggak jadi pergi karena mobil hancur, depan hancur, belakang apalagi lebih parah karena yang ditabrak itu bagian belakangnya sama tronton. Puji Tuhan, di situ di pinggir tol setelah kami keluar dari mobil, suami, anak-anak, keponakan keluar dari mobil, anak-anak marah, suami marah sama supir tronton karena ngantuk. Saya di situ dibawa Tuhan untuk menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau adakan bagi kami. Saya nyanyi di pinggir jalan itu sambil menangis, karena menangis bukan melihat mobil hancur, tapi menangis karena Tuhan selamatkan saya dan keluarga saya. Karena dari kecelakaan itu kalau orang lihat nggak apa-apa, nggak ngalamin luka yang sampai patah tulang atau apa, itu luar biasa buat kami. Kami menyanyikan lagu itu, saya peluk anak saya nyanyikan itu, saya bersuka cita, saya nangis, bahkan saya sampai biasa basah roh, sampai saya ketawa sendiri sukacita dalam pengharapan saya, dalam pujian saya kepada Tuhan di pinggir tol itu. Dan banyak orang yang berlalu lalang memvideokan, memfoto, tapi saya tetap bersyukur, Tuhan Kau baik atas kami. Kami sudah berdoa, kami sudah
melakukan apa yang kami bisa lakukan, tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki kami untuk tidak pergi liburan. Kami bersyukur, kami berdoa. Saya ajak anak-anak saya mengucap syukur. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saya praktekkan firman Tuhan di situ. Tuhan, dalam keadaan seperti ini, dalam kegagalan, dalam rasa kecewa, dalam rasa yang tidak enak, saya bersyukur. Tuhan memampukan saya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk mengucap syukur di pinggir tol itu. Apakah kami tidak berdoa waktu mau berangkat? Tentu saja kami berdoa. Tuhan minta jaga lindungi kami boleh sampai di Jogja dengan selamat. Bahkan sebelum berangkat hari H pun saya doa puasa untuk acara ini, tapi Tuhan nggak mengizinkan kami pergi. Tapi Tuhan di situ mengajarkan saya untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di situ sakit mengucap syukur, tapi ada sukacita, ada kekuatan yang baru, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur luar biasa untuk teman-teman yang begitu peduli, terutama dari komunitas saya Kul Bukit Jaitun, langsung telepon, langsung inisiatif menjemput, di mana butuh kendaraan enggak gitu, langsung cepat sekali, terutama untuk Kakak Nita, langsung dari kantornya langsung menjemput kami ke, waktu itu prosesnya dibawa ke Polsek Bekasi dan Kakak Nita langsung menuju ke sana. Puji syukur kami kepanjatkan kepada Tuhan Yesus, sebab kami dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Bersyukur apapun yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik buat kami, dan kami bisa bersyukur juga kami diajarkan, kami bisa menjadi pelaku Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, waktu kita dalam kesesakan, dalam kekecewaan, dalam yang gak enak suasana, kalau kita dapat mengucap syukur, akan ada sukacita, akan ada kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Hati kita itu nggak ngedumel, nggak sedih, nggak menggerutu sama Tuhan, nggak komplain, Tuhan kenapa sih, kan kita pengen liburan, kita pengen menikmati liburan akhir tahun gitu kan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan itu tidak kehendak dengan rencana kita. Emang kita sudah berdoa, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Tapi tentu saja Tuhan mendengar, tapi menurut saya ini adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan untuk saya dan keluarga saya. Dan dalam hal-hal situasi seperti ini juga Tuhan tolong kami dengan luar biasa. Ada hal-hal, ada kesaksian yang luar biasa banyak Tuhan tentang kerjaan suami saya, tentang hal-hal yang pertolongan Tuhan untuk anak-anak. Semua Tuhan tolongkan dengan luar biasa. Di tengah pandemi suami di PHK, tentu sedih, tapi terus mengucap syukur. Sebagai istri saya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong. Gak lama saudara, gak lama, dalam waktu PHK itu suami saya mencari relasi temennya, dan Tuhan begitu baiknya kepada kami, nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai berminggu-minggu, dalam hitungan hari suami saya mendapatkan pekerjaan lagi. Ya emang nggak ada gaji pokok, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nggak ada yang kurang. Kalau ngomongin kurang pasti semuanya kurang, tapi kami mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami di tengah pandemi, dan dihindarkan dari kecelakaan tronton yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Itu sungguh pengalaman hidup yang luar biasa. Tuhan bawa kami masuk ke dalam hal-hal yang sangat membuat kami ingin intim, pengen dekat lagi dengan Tuhan. Itulah kesaksian saya pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di akhir acara ini kembali kita menerima beberapa pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang rindu untuk kita doakan. Kita bawa sama-sama doa di hadapan Tuhan untuk bisa mendapatkan kekuatan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan bila Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih rindu untuk berbagi dengan kami, untuk mendukung pelayanan ini,
dapat juga menghubungi call center di layar, entah itu kesaksian atau apapun yang rindu untuk saudara dapat bergabung, berpartner bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Karena pelayanan ini tujuannya hanya satu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang, dan untuk membawa orang-orang menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur di akhir acara ini. Kami tahu Engkau sungguh sangat baik buat setiap kami. Saat ini kembali terus kami membawa dalam doa buat setiap sahabat, saudara, teman, kerabat, dan pemirsa yang sudah mengirimkan permohonan doanya. Saat ini kami angkat tangan kami sama-sama. Kami berdoa bersama-sama buat Ibu Pita Ul dan keluarganya, buat Pak Darson dan anak-anaknya. Bapak, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat-Mu, dan betapa mereka sudah mengalami mujizat-Mu, pertolongan-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu bekerja dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Kami terus berdoa buat Ibu Tea dan Bapak Toron sekeluarga bersama dengan anak-anaknya. Engkau memberikan kelancaran dalam setiap usaha mereka. Engkau memberikan kesehatan jasmani dan rohani dalam kehidupan mereka. Di mana mereka berada, penyertaan-Mu sempurna. Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang mereka perlukan dan butuhkan, dan Engkau yang menjawabnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kembali kami juga berdoa buat saudara kami terkasih, saudara Arfan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati usahanya. Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan Arfan di dalam setiap apapun yang lakukan, dia kerjakan Tuhan, sehingga Engkau yang melipat gandakan Tuhan. Ordernya bertambah-tambah, customernya bertambah-tambah, penghasilannya berlipat kali ganda, dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mendukung saat ini ada seorang Bapak yang sedang mengalami pergumulan kehidupannya. Kami berdoa buat Bapak Agustinus agar segala usaha dilancarkan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat dalam setiap pencobaan-pencobaan dia hadapi. Karena kami tahu segala apapun yang dihadapi, pencobaan-pencobaan yang dia alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bahkan Tuhan sendiri sudah menyediakan jalan keluar, sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Dan yang terakhir kami berdoa buat Ibu Yanti Hendro Tuhan, buat toko sepeda karunia Tuhan. Engkau yang melancarkan usahanya, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan memberkati dan Tuhan yang membuatnya berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Dan di akhir ibadah ini kami juga berdoa bersama-sama buat bangsa negara kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah buat Indonesia Bapak. Kami berdoa buat bangsa ini, buat presiden, wakil presiden, kabinet menteri, anggota legislatif, yudikatif, eksekutifnya, setiap lembaga-lembaga negara yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Sabang sampai dengan Merauke. Setiap daerah, kota, kabupaten, kecamatan mengalami damai sejahtera, sukacita, pemulihan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan bangsa kami segera pulih dari COVID-19 ini Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dilepaskan dari pandemi ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan dahsyat luar biasa atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan saat ini Bapak, kami menerima berkat-Mu, berkat dari Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Penyertaan Tuhan Roh-Nya yang Kudus memberkati setiap kita di mana kita berada saat ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati setiap kita.